على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sinyal GPS hilang. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ibtidak kalam yang paling mulia. Sama-sama kita bermunajat, memuja serta memuji Allah Zul Jalali wal Ikram. Allah yang masih memberikan kesempatan yang begitu luar biasa kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita merupakan orang-orang yang menerima undangan daripadanya, dan kita pula menjadi orang-orang yang memenuhi undangan tersebut berupa mendengarkan, menyimak dua rukun al-khutbah serta solat Jumat 2 rakaat secara berjamaah. Selawat beriringkan nada serta salam sama-sama kita sampaikan kepada sang pembawa pencerahan ilmu ketauhidan, ilmu fiqh serta tasawufnya, habibina wa nabiyina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kepada seluruh keluarga yang begitu setia, pula kepada seluruh sahabat yang selalu siap siaga, tak lupa kepada tabi'in, tabi'in, ulama mutaqaddimin wa ulama mutaakhirin yang mu'tabar. Ta'zim wal ikram al-fakir, terutama sekali kepada Abi Imam Syekh Masjid Syuhada Kampung Madan. Selanjutnya kepada Ketua BKM serta seluruh jajarannya, panitia pembangunan masjid serta seluruh jajarannya, Ketua Remaja Masjid serta seluruh jajarannya, kepada muazzin, Bilal, imam rawatib, dan kepada seluruh kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengku sekalian, izinkanlah Al-Fakir berdiri sejenak di hadapan, dan maksud adalah untuk menyampaikan dua rukun al-khutbah. Akan tetapi sebelum hal tersebut ulun tuan bacakan sedikit mauizah hasanah. Kalau keba Allah jid ke ubat, jid ke penawa, utama sekali bagi diri pribadi Al-Fakir. Apabila memang nak lebih, jid tak cok ke ubat, tapuau rumah masing bermasing. Tengku yang dirahmati oleh Allah, kegelapan tidak hanya ditandai oleh keadaan tanpa cahaya. Kegelapan tidak hanya ditandai oleh suasana tanpa aliran listrik. Betul, itu adalah sebuah kegelapan. Akan tetapi tungku sekalian, kegelapan yang hakiki adalah ketika di dalam kalbunya manusia tidak terpatri ilmu ketauhidan untuk mengenal Allah. Kegelapan yang hakiki adalah ketika getanya beribadat kepada Allah tidak dilandasi dengan ilmu fiqh, ilmu syariat, bagaimana salat sebenarnya, bagaimana puasa sebenarnya. Kegelapan yang hakiki tengku sekalian adalah ketika kita berinteraksi dengan sesama manusia dan dengan binatang yang lain.
tidak dilandasi oleh ilmu tasawuf. Maka terhadap hal ini Abu Bakar As-Siddiq mengatakan ada 5 kegelapan yang akan menyelubungi hati manusia. Ada 5 kegelapan yang akan menyelubungi keadaan, menghitam pekatkan suasana manusia. Pula ada 5 pelita yang akan menerangi daripada setiap kegelapan-kegelapan tersebut. Adapun yang pertama, kegelapan yang akan menyelubungi hati getanyo manusia dikarenakan getanyo terlalu mencintai dunia, hubbud dunia. Apapun yang kita lakukan daripada pagi sampai dengan siang untuk dunia. Terus cat ura sampai dengan seput untuk dunia. Sore untuk malam, bahkan paginya lagi, yang kita lakukan adalah dunia, dunia dan dunia. Pertanyaannya, apa itu dunia? Dunia adalah segala sesuatu perbuatan, segala sesuatu perkataan, segala sesuatu yang kita rencanakan, yang mana perbuatannya, perkataan tersebut, rencana tersebut tidak kembali faedahnya ke yaumil kiamah. Hana patacok faedah, hana patacok pahala di yaumil kiamah. Yang kenyan yang kekendunya. Contoh habis sekalian. Ban bengah lagi tanya kata jak ublang. Ban tak bedah setengah 7 mekarat-karat ketia pada dibilang kusip ia puhan. Sehingga hana ruh dah sembahyang subuh. Tawoi bilang kacot uroh hek tak tamano langsung tak kata ngut. Asha pilagenyan mekarat tak tahu bilang long. Tawo karab maghrib beh tamano selesai maghrib. Terus jakut hana tabuh jakut. Na lebih harta hana tak infakkan di jalan Allah. Nyan jauh belangnya adalah jauh belang dunia semata-mata. Sebalik daripada demikian tengku yang dirahmati oleh Allah. Ban bengah tak bedah tak semayang subuh ini. Tajak ublang taniat ibadah kepada Allah. Tuh luhu tak sembahyang luhu. Tuh asa tak sembahyang asa. Maghrib tak sembahyang maghrib. Panen nah hasil. Tuh jakut tabuh jakut. Lebih tak infakkan di jalan Allah. Yang jauh belang yang modelnya adalah jauh belang akhirat. Hana gepenan kepada jauh belang dunia. Maka kaum muslimin sekalian, ubat, solusi, penerang kepada hal ahwatai kita hubbud dunia adalah kembali bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sidang jamaah sekalian, di dalam kitab Muratil Ubudiyah halaman 61 getulehinan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala gebi dua buah pilihan kepada kita. Pertama adalah melakukan segala sesuatu sesuai dengan perintahnya. Yang kedua, menjauhi segala sesuatu yang dilarang olehnya. Hal yang paling penting bertepuk lagi tanya, untuk melakukan segala sesuatu yang diperintahkan abi sekalian perlu kepada ilmu. Allah memerintahkan kita untuk salat. Allah berkata aqimis salat, dirikan olehmu akan salat. Sedangkan Allah sendiri belum kita mengenalnya dengan sifat yang wajib pada Allah, dengan sifat yang mustahil padanya, serta sifat yang harus pada Allah. Hana taturi Allah lom. Dibancara ali kita nyota sembahyang. Maka untuk melakukan segala sesuatu yang diperintahkan perlu kepada ilmu ketauhidan untuk mengenal siapa Allah. Dan ahwate kita nyota sembahyang begitu banyak perihal-perihal pada hai kabatu sembahyang. Tak gerehem bak-bak tempat yang han gebi gerehem.
tagak-gerak jaro. Bahkan kadang bak tatung semayang laju ke hanapa. Maka untuk melakukan segala sesuatu yang diperintahkan perlu kepada ilmu fikah. Luah tak sembahyang, luah tak puasa, luah tak wajib umrah, puasa sunat dan lain sebagainya. Iblis roh bak getanya ya sah. Dia mengatakan drone saga yang istiqamah, si drone yang puasa sunat, si drone saga yang timja umrah dan lain sebagainya. Hina oleh getanya perlu kepada ilmu tasawuf untuk terjaga pahalanya yang baik gada. Maka untuk melakukan segala sesuatu yang diperintahkan perlu kepada ilmu tauhid, fiqh dan tasawuf. Maka itu yang pertama, kegelapan yang akan menyelubungi hati getanya. Hati getanya terlalu cinta dunia, solusinya adalah kembali bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kegelapan yang akan menyelubungi hati getanya, pekru hati getanya, hitam hati getanya adalah ketika kita terlalu banyak dosa. Kaum muslimin sidang jamaah sekalian, daripada bunuh bengah sampai dengan enohat, siapa yang berani menjamin kita tidak melakukan dosa kepada Allah? Daripada bara suput sampai beklam, siapa yang berani menjamin kaki kita tidak berjalan kepada tempat yang dilarang oleh Allah? Dari bunuh bengah sampai enohat, siapa yang berani menjamin mulut kita tidak menggunjing dan mengumpat orang lain? Jawabannya, urang sekali bergetanya tidak mampu menjaga hal tersebut. Tanya selalu dalam dosa. Maka dosa tersebutlah yang membuat hitam pekat hati getanya tungku. Hai tak duk semiji trep-trep pakan. Hati terkakir. Hai tak dengar ceramah trep-trep bet pakan. Hati teka hitam. Asal kata dengar ceramah kata duk dalam masjid si kata tu pakan. Hati terkakir. Maka kaum muslimin sidang jamaah sekalian, solusinya, penerangnya adalah kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Daqaiqul Akbar halaman 30 riwayat li Abi Dzar radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiap-tiap urau terhadap umat lun gebi siun kertah putih li Allah Subhanahu wa taala. Dalam kadar 24 jam kertahnya getarik pulang li Allah. Apabila dalam kadar 24 jam hana tak isi kertah tersebut dengan istighfar kepada Allah, kembalilah kertahnya kepada Allah dalam keadaan hitam pekat. Malik tanya dengan Allah. Sebalik daripada demikian, habis sekalian, ketika kita nak tapasa istighfar daripada seusai solat, insya-Allah kertahnya kembali kepada Allah dalam keadaan putih bercahaya. Lihat tak sembahyang leho, tak istighfar kepada Allah, ya Rab, nepa ampun dosa-dosa lung yang lun pubut daripada bunuh subuh sampai dengan zuhur. Lihat tak sembahyang asa, ya Rabbi, nepa maah dosa lung yang lung pubut daripada leho sampai dengan asar. Tak sembahyang maghrib, ya Rabbi, nepa ampun dosa lung yang lung lakukan daripada asar sampai dengan maghribnya. Lihatnya tak sembahyang isya, takkan ba Allah, ya Rabbi, ni pun ampun dosa lung yang lung pubut daripada maghrib sampai dengan isya. Jangan sampai tengku sekalian getanya tabah dosa dalam tikaih. Jangan sampai habis sekalian getanya tabah hana tak sembahyang dalam tikaih. Ya tuh abi pakan, jaga tersingahkan le bak kasunya, jaga tersingahkan le di dalam kamarnya. Tetapi tanya kami ikat jaro, kami ikat gaki, kami ikat ulai habis sekalian kita sedang berada di alam barzah paki, tabah dosa dalam tempat tidur kita. Maka di sini perlulah kita untuk selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah maksum
sertuh ge istighfar kepada Allah setiap harinya. Tanya manusia yang selalu kotor, hanta tim istighfar kepada Allah, sungguh kita hana male dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang kedua, kegelapan yang akan pekerh hati kita dengan sebab le dosa. Solusinya kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kegelapan yang akan menyelubungi keadaan kita adalah ketika kita berada di alam barzah, tatameng dalam kubur. Jino ayah, siapa yang berani menjamin di dalam kubur getanya warna lampu singa? Siapa yang berani menjamin bahwasanya di alam barzah getanya selalu na pahala yang mengalir? Siapa yang berani menjamin bahwasanya dia di alam barzah tenang dan senang? Manusia sekaliber kita hana mesti dropi terjid jamin hal tersebut. Maka tungku yang dirahmati oleh Allah, kun Abu Bakar As-Siddiq hiasi, terangi kuburanmu dengan kalimah tauhid, la ilaha illallah. Nyan sabi butakun ba abah. Kalimah yang begitu ringan di mulut getanya tungku, akan tetapi cukup berat pada timbangan Allah Subhanahu wa taala. Maka timbul satu pertanyaan, kenapa mesti zikir kepada Allah yang dapat menerangi kubur kita? Jawabannya, karena zikir ayah sekalian adalah unsur zat yang paling kuat yang pernah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahwate Allah gepegat bersawa. Maka bersawa mengira dirinya adalah zat unsur yang paling kuat. Ikun le bersawa long paling keng. Kemudian Allah gecipta api. Ternyata bersawa ahwate kenang apui lileh jia. Maka besi mengatakan akulah yang paling kuat. Selanjutnya Allah menciptakan air. Roh iya siram apui, dadah apui, talungan iya. Maka air mengatakan aku yang paling kuat. Allah mencipta awan. Ternyata awan tampung iya. Maka awan mengatakan akulah yang paling kuat. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan angin. Ternyata angin lepah ipruh awan ho yang galai. Maka angin mengatakan aku adalah unsur yang paling kuat yang pernah diciptakan oleh Allah. Maka ahwate kalagengan Allah diciptakan gunung menjulang tinggi. Dicipta gunung oleh Allah dapat itun angin. Gunung pun ikun. Long yang paling keng, long yang paling kuat kan angin. Seterusnya Allah menciptakan manusia. Bedah manusia pok gunung. Pui kun le manusia long yang paling kuat. Kami manusia yang paling kuat dan yang paling dahsyat yang pernah diciptakan oleh Allah. Ternyata itu salah. Manusia tidak akan hidup tanpa ada hati. Hati kun long yang paling kuat. Pun itu salah. Hati akan mati tanpa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hudip ate getanya ngan zikir, maka zikirlah unsur yang paling kuat. Kan hati, kan manusia, kan gunung, kan angin, kan awan, kan iya, kan apui dan kan bersawa. Unsur yang paling kuat adalah zikir la ilaha illallah. Maka marilah katanya bermulazamah dengan zikir tersebut. Karena nyankeh yang dapat membawa katanya ke dalam syurga. Nyankeh yang dapat membawa katanya kepada keabadian, kesenangan di yaumil kiamah. Itu yang ketiga. Adapun yang keempat, kegelapan yang akan menyelubungi keadaan katanya abi adalah ketika kita berada di yaumil kiamah. Sehingga kegelapan yang terus daripada amalan-amalan buruk getanya. Karena sejatinya
Ahwata di yaumil kiamah Allah gebentuk amalan getanyo menjadi dua unsur yang berbeza. Pertama, amalan yang gebentuk oleh Allah menjadi seorang sahabat yang berpakaian putih, cantik dan wangi. Yang kedua, amalan yang gebentuk oleh Allah menjadi binatang-binatang buas, kalajengking, naga dan lain sebagainya. Sehingga support keadaan getanyo bakwatanya Nabi sekalian. Ilet getanyo oleh binatang tersebut. Tak peluang meribet hon ilet-ilet le amalan putakun. Ya Rabbi, netulong-long ya Allah. Ya Allah, netulong-long ya Allah, itilet le binatang hanalon tu pupunya ya Allah. Allah geseut, wahai hambalun, kalen sebelah kananmu, kalen raunun tu nasidro ngon cukup tari. Takun bak ngon yang so kata, long amalan ron. Menyomenan gekun ya Allah giyu laki tulung bak ron. Menyomenan netulong lun kalinya wahai amalanku. Apa yang dijawab oleh amalan kita? Wahai tuanku, lon laki maah, lon ubid lon sangat kecil, tidak mampu melawan kalajengking tersebut. Han mampu lon lawan ulunyan, han mampu lon lawan naganyan paki ne pemaah lon. Duk amalan kita saja hae dilawan amalan bro tu, duk amalan bro teman-teman hae ibela getanyo di yaumil kiamah. Ha taplung habis sekalian meribet hon puta-puta di yaumil kiamah. Yang dalam tak pegah dengan dosa yang ditanya ciptakan sesama manusia. Takun kegap hana tarumpak laki maah. Tak cua tagap hana tarumpak laki idin awai meninggal itu. Tajak ublang nabah baklung puau rumah pelemak paki ayah sekalian. Maka hal tersebut gebalik oleh Allah menjadi binatang yang akan menggulap gulitakan keadaan kita di yaumil kiamah. Solusinya kata Abu Bakar As-Siddiq, beramallah katanya. Ikhlas karena Allah. Perbanyak amalan-amalan yang saleh. Puput aju mandum amalan yang saleh, kita tidak mengetahui di mana letak ridhanya Allah. Pukuh ubud, pukuh raya asai katanya ikhlas di dalam mengerjakannya. Itu yang keempat. Adapun yang kelima, kegelapan yang akan menyelubungi keadaan getanyo habis sekalian adalah ketika getanyo berada di hadapan sirat. Tengah tadang ikra titi siratal mustaqim. Titi yang begitu halus. Ulama mengatakan lagi siun tiplah 7 nyamban haluh titi neraka. Bacut salah langsung uyup rut neraka jahanam sedang menunggu kita. Maka habis sekalian, bagaimana caranya untuk melewati sirat tersebut? Abu Bakar mengatakan dengan keyakinan yang penuh, dengan ketauhidan yang kuat. Maka orang watele getanyo tajak bet. Tabutlah ilmu tauhid bak gure tu yang mana keilmuannya ahwate tarik truk kedih bak Maturidiyah, Asy'ariyah, Imam Syafi'i dan Rasulullah. Ahwate getanyo tabut ilmu fiqh. Tabutlah bak gure-gure yang ahwate tarik garis keilmuan terus kepada Imam Syafi'i, terus kepada Rasulullah. Maka ahwate tabut ilmu tasawuf, ahwate tarik garis keilmuan teruslah ilmu katanya bak Imam Ghazali dan Imam Syafi'i dan terus kepada Rasulullah. Supaya kenapa? Kita memiliki keyakinan tekad yang bulat dalam hati itu. Nah, keyakinan tauhid cukup kang sehingga ahwate tawab Allah dengan penuh keyakinan la ilaha illallah. Tabah hal tersebut dengan ketauhidan. Maka kaum muslimin, 5 boh kegelapannya mesti legetanyo tahindari. Yang pertama, hubbud dunia, kembali bertakwa kepada Allah. Yang kedua, selalu dalam dosa, sabe-sabe tak istighfar kepada Allah. Yang ketiga, kegelapan dalam kubu, bekuh sabe
dia katanya tak ucapkan kalimah tauhid la ilaha illallah. Yang kegelapan daripada amalan buruk katanya, pula amalan God katanya. Yang kelima, kegelapan di depan sirat, benar keyakinan yang kuat di dalam hati dan dada untuk tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas ittaqullaha wa kunu minal muttaqin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ati'ullah wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis salah.